Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosa Dara Pertiwi dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi PAUD 2019. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester 6 dengan mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Yoskandar, SIP MPD selaku dosen pengampu. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan yang harus dipahami adalah pengertian dari konsep dasar kepemimpinan itu sendiri. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nordhaus tahun 2007, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, menurut Zeke tahun 2012, kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan bakat, kepribadian, juga kecerdasan seseorang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Yang kedua, kita membahas tentang pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang harus dipahami. Yang pertama, pendekatan sifat berkaitan dengan pemikiran bahwa pemimpin tidak bisa dibuat, tetapi bisa dilahirkan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin berdasarkan cara bersikap dan cara bertindak. Dan yang ketiga, pendekatan kontingensi berkaitan dengan pandangan situasional, bagaimana seorang pemimpin bereaksi terhadap permasalahan karena kepemimpinan ini sangat bervariasi dan situasinya pun berbeda. Yang keempat, peran kepemimpinan. Ada beberapa peran kepemimpinan. Pertama, memberikan visi. Kedua, menetapkan struktur organisasi dan menentukan komunikasi yang efektif. Ketiga, menjadi role model sebagai contoh yang baik. Keempat, menginspirasi dan memotivasi. Dan yang kelima, pengelolaan dan waktu kerja yang sistematis. Materi yang keempat, unsur kepemimpinan. Ada 4 unsur dalam kepemimpinan, yaitu pertama, otoritas atau kekuatan pemimpin. Kedua, kemampuan dalam padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan motivasi. Dan yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Materi yang kelima, syarat-syarat kepemimpinan yang baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Syarat yang pertama, kekuatan atau energi. Yang kedua, penguasaan emosional. Yang ketiga, pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Yang keempat, motivasi dan dorongan pribadi. Yang kelima, kecakapan berkomunikasi. Yang keenam, kecakapan mengajar. Yang ketujuh, kecakapan bergaul. Yang kedelapan, kemampuan teknis kepemimpinan. Yang kesembilan, integrasi kepada orang lain. Yang kesepuluh, memelihara orang lain. Dan yang kesebelas, menjadi arah atau navigator bagi orang lain.
Materi yang keenam, jenis gaya kepemimpinan. Ada 5 jenis gaya kepemimpinan yang paling umum, yaitu yang pertama, gaya demokrasi. Dengan mengadopsi gaya demokrasi, seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Gaya yang kedua yaitu gaya autokratis. Sementara itu, pemimpin dengan gaya autokratis kebalikan dengan demokratis. Mereka memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa mempertimbangkan dari anggota organisasi. Gaya yang keempat, gaya transformasional. Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Gaya yang keempat, gaya transaksional. Pemimpin dengan gaya transaksional tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih fokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Fokus lebih ditekankan untuk rencana-rencana jangka pendek. Dan gaya yang kelima, gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah laissez-faire. Pemimpin akan meminta timnya untuk membantu organisasi. Demikian video materi leadership yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.